Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TIJ 2023 akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu terakhir dari lalu ada Nabila Cahya Yuniar dengan 3 NIM terakhir 336, lalu ada M. Gali Rahmatullah dengan NIM terakhir 343, dan yang terakhir ada Khalifatul Naufal dengan NIM terakhir 342. Baik, langsung saja. Untuk program yang kami buat adalah sebuah game tebak gambar yang menggunakan pengenalan suara. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja untuk saya jelaskan pada source code pertama, yaitu terdapat import. Kita memakai beberapa library. Yang pertama ada sound device ASD, ini digunakan untuk menangani input output audio dan manipulasi audio dalam bentuk array. Lalu yang kedua ada NumPy, ini digunakan untuk numerik biasa. Lalu ada trading, ini digunakan untuk menjalankan fungsi paralel sehingga agar tidak memblokir eksekusi dari program kelas yang utama. Lalu selanjutnya ada Tinker, yaitu digunakan untuk membuat antarmuka pengguna. Lalu selanjutnya ada message box. Message box ini digunakan untuk menampilkan pesan pop-up. Lalu selanjutnya ada fill import image. Ini digunakan untuk memuat, memproses, dan menampilkan gambar pada antarmuka Tinker. Lalu selanjutnya ada OS, ini digunakan untuk memanipulasi file dari directory. Lalu yang selanjutnya ada random, ini digunakan untuk operasi acak dari program. Lalu yang terakhir ada speech recognition, ini digunakan untuk mengubah suara menjadi teks. Baik, untuk kelas yang pertama ada kelas game. Ini berisi konstruktor kelas yang akan dibantu saat objek dibuat di parameter. Lalu selanjutnya ada dev apply background, ini digunakan untuk menambahkan gambar sebagai latar belakang pada sebuah jendela Tinker. Lalu ada accept exception in background, itu digunakan untuk menampilkan pesan error ke konsol ketika suara misalnya tidak terdeteksi. Ketika background tidak terdeteksi dari directory. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk memusatkan jendela, yaitu ada center window. Ini digunakan untuk memusatkan jendela pada layar berdasarkan ukuran tertentu. Jadi programnya akan keluar di bagian tengah layar atau fit to screen. Lalu selanjutnya ada dev close previous windows. Ini digunakan untuk menutup dan menghapus jendela tema atau permainan. Lalu untuk memeriksa apakah self tema itu sudah diinisialisasi atau belum. Lalu memeriksa apakah self tema game ini sudah diinisialisasi apa belum. Lalu yang terakhir ada digunakan untuk menutup jendela permainan. Untuk program yang kelas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gali Rahmatullah. Maaf, Khalifatul Naufal. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, di kelas
kedua ada kelas tebak gambar game. Nah, ini untuk mendefinisikan kelas baru yang bernama tebak gambar yang mewarisi dari game, kelas game. Selanjutnya ada definite save root, itu untuk konstruktor dari tebak gambarnya, dan memanggil superclass dari game. Selanjutnya ada save root title, main menu, save root geometry, dan save root resible, itu untuk mengatur properti dari jendela utama. Selanjutnya ada save apply background, itu untuk menetapkan gambar latar belakang pada jendela utama. Selanjutnya ada save label, teks selamat datang di aplikasi tebak gambar, itu untuk menampilkan teks selamat datang pada jendela utama. Selanjutnya ada save start button, dan teks mulai game itu untuk membuat tombol untuk memulai permainan. Selanjutnya ada save exit button, teks keluar, itu untuk membuat tombol untuk keluar dari permainan. Itu mungkin sekian dari saya. Selanjutnya Ahmad Gali Rahmatullah, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk selanjutnya metode open tema merupakan metode dari kelas tebak gambar app, sebuah metode yang berperan untuk menampilkan jendela pemilihan tema permainan dari tebak gambar. Baik, langsung saja ke kodenya. Untuk save root withdraw ini untuk menyembunyikan jendela utama aplikasi, dan untuk close previous windows untuk membersihkan jendela untuk menghindari tumpang tindih. Untuk save tema yang top level, TK.top level, untuk membuat jendela baru yang terhubung ke root nantinya. Dan untuk title, ini judulnya, pilih tema, geometri untuk mengukur ukuran jendela, dan resizable untuk mengunci ukuran jendela agar tidak bisa diubah. Untuk selanjutnya, apply background, menerapkan background ke jendela. Center window ini untuk menempatkan jendela ke tengah layar. Untuk pemrosesan gambar, kita membuat try untuk mengakses bila ada error. Untuk sebelah kanan img raw ini untuk memanggil gambar plan dari directory image, resize untuk kanan slash img resize untuk mengatur ukurannya, dan akan diatur ke image tk photo image untuk mengonversi gambar ke format yang ditampilkan TK Inker nanti. Begitu juga yang di sebelah kiri, memanggil yang binatang, gambar binatang, resize untuk mengatur ukurannya, dan image TK photo image untuk mengonversi gambar ke format TK Inker. Terus selanjutnya, komponen dari tab tema label, yang bagian kiri label, tk.label save tema, image kiri image itu untuk membuat tampilan buton, tombol label, widget untuk menampilkan gambar. Dan kiri label image untuk mengambil referensi gambarnya, kiri label plus untuk mengatur posisi labelnya. Yang di bawahnya kiri button untuk mengatur tombol dengan berbagai properti seperti warna, font, dan efek visual lainnya. Dan plus ini kiri slash button dot plus untuk mengatur koordinat tempat dari buttonnya. Begitu juga yang label yang di sebelah kanan. Sebelah kanan memanggil gambar dari kanan image tadi binatang. Setelah itu diatur posisinya. Setelah itu mengatur buttonnya, button dari sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri. Kita atur dari berbagai properti. Dan kanan button plus untuk mengatur posisinya.
Untuk selanjutnya, terakhir backslash-button. Ini untuk memanggil metode back to menu, kembali ke menu utama dan menutup menu yang sekarang. Baik, untuk selanjutnya metode start specific theme. Metode dimulai dengan menutup jendela sebelumnya, memilih tema, dan membuka percabangan jika dari jendela sebelumnya tema itu memilih kanan, nanti akan dimasukkan ke direktori tumbuhan dan keluar tema tumbuhan. Kalau sebelah kiri akan keluar binatang. Untuk selanjutnya, gambar slash files ini untuk memotong direktori. Dari direktori yang panjang slash slash tadi jadi nanti gambar doang. Gambar.jpg, gambar.png. Dan yang di bawahnya ini untuk yang memotong format gambarnya. .png, .jpg. Jadi nanti tinggal nama gambar doang. Untuk selanjutnya, gambar files. Ini untuk merandom gambar dari direktorinya. Dan diambil 10 gambar doang. Tema gambar detail untuk judulnya. Geometri untuk mengatur ukurannya. Dan self apply background ini untuk backgroundnya. Self center window ini memanggil metode untuk agar jendela selalu di tengah. Current image ini null. Label TK label ini untuk memanggil self tema game tadi. Dan untuk self number label ini untuk properti dari labelnya. Self number label plus untuk tempat posisi tempatnya. Dan self voice button ini untuk memulai pengenalan suara. Baik, untuk self voice button untuk membuat button dari TK Inker yang berisi properti dari tema game dengan teks jawab dengan suara, memanggil metode voice underscore input dengan properti yang tersedia. Dan untuk self voice underscore button place ini untuk mengatur posisi dari button tersebut. Dan yang di bawahnya self change image ini untuk memanggil gambar, memanggil metode change image untuk mengacak gambar tadi. Baik, untuk metode selanjutnya depth change image ini untuk membatasi hanya 10 gambar dari gambar yang tersedia di direktori. Dan self display image untuk memanggil gambarnya dari image page. Untuk self number label config ini untuk melakukan perulangan agar gambar tidak keluar lagi, muncul lagi. Untuk metode selanjutnya display image ini untuk memanggil gambarnya. Memanggil gambarnya dengan properti image open dari page-nya, resize untuk ukurannya, TK untuk membuat format agar sesuai dengan TK Inker, servable config ini untuk mengatur gambar yang ditampilkan label, dan untuk self label image config ini untuk mengatur gambar yang ditampilkan oleh label dari self image dengan gambar yang telah diproses yang disimpan dari variable image TK tadi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi voice input. Untuk fungsi voice input di sini digunakan untuk mendeteksi suara pengguna dan juga mencocokkan suara pengguna dengan jawaban yang benar. Kemudian di sini kita mempunyai fungsi depth listen and recognize ini, di mana di sini ada measure adjust for ambient ini digunakan untuk menyesuaikan sensitivitas mikrofon dengan tingkat gangguan lingkungan sekitar
agar pengenalan suaranya jelas. Kemudian kita try ini audio. Apabila nanti sudah mencet, maka akan muncul silakan berbicara, kemudian kita bisa berbicara, lalu sistem bisa mendeteksi suaranya selama maksimal 5 detik. Lalu di sini ada command recognizer, ini digunakan untuk menerjemahkan suara menjadi teks menggunakan Google Speech Recognition. Kemudian ini merupakan logika dari pencocokan jawaban. Jika teks yang dikenal ini cocok dengan gambar yang dipilih atau benar, maka poin akan ditambah dan juga akan ditampilkan tulisan Anda benar. Apabila tidak, maka akan muncul hasilnya Anda salah dan juga hasil dari jawaban yang benar itu apa. Nanti apabila suara tidak terdeteksi, maka akan muncul suara tidak terdeteksi dan juga notifikasi error apabila suara yang diinputkan tidak terdeteksi. Setelah itu nanti kita akan mereturn kembali, yaitu memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menginputkan jawaban yang sesuai. Lalu di sini ada fungsi show final score, menampilkan feedback akhir kepada pengguna atau menampilkan skornya. Jadi di sini kita skor akan dihitung berdasarkan jawaban, di mana skornya nanti akan diberikan 2. Kemudian di sini kita untuk hasilnya akan memunculkan jendela baru untuk menampilkan skor utama tanpa menutup jendela yang utama tadi, dan juga ada fungsi back to menu yang memberikan opsi kepada pengguna untuk kembali ke menu utama atau mengulang permainan. Di sini ada main programnya untuk menjalankan kode yang di atas. Untuk programnya saya sebentar. Nah, ini ada dari source code tadi, yaitu ada laman atau halaman baru yang bertuliskan selamat datang di aplikasi tebak gambar dari game. Kita mulai. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu ada binatang dan juga tumbuhan. Kita mau mencocokkan yang mana. Apabila binatang, klik binatang. Nah, ini ada gambar pertama, kita jawab dengan suara. Anjing, anjing. Nah, apabila suara tidak terdeteksi, maka kita tadi akan mereturn-nya, tampilannya akan tetap di gambar 1 dengan gambar yang sama. Kita tes lagi. Anjing. Di sini ada notifikasi apabila kita benar menjawab. Kita lakukan cara yang sama hingga selesai. Apa ini? Serigala. Anda benar. Lalu lagi semut. Anda. Nyamuk. Nyamuk.
nyamuk, penguin, penguin, tokek, sapi, oh banteng, salah. Apa ini? Musang, lebah. Nah, setelah itu maka akan muncul skor akhir. Sini saya salah satu, maka skornya 18/20. Kalau kita kembali ke menu utama, sini apabila kita mulai lagi, kita pilih tumbuhan. Kita lagi. Wortel. Melon. Oh, lewat. Salah. Pepaya. Jeruk. Semangka. Oh, ini tidak terdeteksi. Kiwi. Jagung. Jagung. Cabai. Cabai. Alpukat. Jenggo. Brokoli. Tetap berjalan sama, dimana di sini ada skor akhir 12/20. Kita kembali ke menu utama, kita keluarin. Nah. Oke, baik. Sekian yang dapat kami paparkan dari hasil presentasi proyek PBO, yaitu pembuatan aplikasi tebak gambar. Apabila ada kekurangan maupun salah kata dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.